Ya, dalam reaksi redoks sendiri sebetulnya ada beragam cara, diantaranya bisa berlaku dalam suasana asam ataupun dalam suasana basa. Yang akan kita lakukan selain menyetarakan reaksi redoks pada reaksi yang sudah dilakukan sebelumnya, bagaimana kita hari ini berusaha untuk menyetarakan reaksi redoks jika dalam kondisi larutan bersifat asam. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu. Contoh dari satu reaksi redoks dalam larutan asam adalah kita mendapatkan reaksi oksidasi dari Fe2+ menjadi Fe3+ oleh ion dikromat, ya. Ion dikromat dalam larutan asam. Sebetulnya dari sini Anda sudah bisa mendapatkan kunci-kunci untuk menentukan jawabannya. Perhatikan, oksidasi dari Fe2+ menjadi Fe3+. Nah, ini harus betul-betul kita bisa tuliskan terlebih dahulu. Karena sudah jelas ini oksidasi, maka dia Fe2+ menjadi Fe3+. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah tuliskan terlebih dahulu reaksi yang belum setara. Reaksi yang belum setara ini kan berarti Fe2+ menjadi Fe3+. Maka Fe3+ ini menjadi produk. Sedangkan Cr2O7 2- ini menjadi pereaktan bersama-sama dengan Fe2+. Dengan kata lain, reaksinya bisa saya tuliskan seperti ini. Jadi, Fe2+ menjadi dikereaksikan dengan ion dikromat menghasilkan Fe3+ dan ion krom 3+. Kita dapatkan, kita lakukan pada reaksi sebelumnya, yaitu dengan reaksi setengah reaksi melalui oksidasi, maka reaksi berikutnya adalah reaksi reduksi. Kita tuliskan terlebih dahulu mana yang menjadi oksidasi. Sudah jelas Fe2+ menjadi Fe3+, maka sebagaimana yang kita sudah pahami, reaksi oksidasi ini berarti dia melepaskan elektron. Sebanyak elektron yang dilepaskan adalah 1 elektron. Namun, kita tulis terlebih dahulu reaksi setengah dari reduksinya, yaitu ion dikromat menjadi ion krom 3+. Lihat, ada perubahan atau reaksi reduksi antara ion krom yang tadinya di sini memiliki bilangan oksidasi +6, kemudian menjadi ion krom dengan bilangan oksidasi +3. Maka terjadi penurunan bilangan oksidasi. Penurunan bilangan oksidasi tersebut kemudian kita akan coba setarakan. Bagaimana cara menyetarakannya? Nah, di sini langkah ketiga ini yang harus kita perhatikan adalah setarakan atom lain terlebih dahulu selain O dan H. Selain O dan H. Pada reaksi oksidasi kita lihat Fe dengan Fe. Di sini sudah jelas sama-sama setara. Ya, satu Fe melepaskan satu Fe, yang berbeda adalah hanya melibatkan jumlah elektronnya saja. Sedangkan pada reaksi reduksi di sini Cr2 menjadi Cr. Maka untuk reaksi reduksi ini harus kita setarakan jumlah atomnya. Kita tulis terlebih dahulu untuk reaksi reduksi ini, karena tadi dia dari 2 atom krom yang terlibat, harus melepaskan 2 atom krom terlebih dahulu, maka 2 atom ini kita simpan menjadi koefisien reaksinya. Selanjutnya, kalau sudah kita setarakan, maka langkah keempat, jika dalam reaksi ini berlangsung kondisinya asam, yang harus kita garis bawahi adalah tambahkan H2O untuk setiap kekurangan atom oksigen dan H+ untuk menyetarakan atom hidrogen. Oke, berarti dalam kondisi asam ini yang akan kekurangan atom adalah pada Cr2O7 menjadi Cr3+ atau pada reaksi reduksinya. Nah, dalam reaksi reduksi ini kita dapatkan, sudah kita setarakan ion atom kromnya menjadi 2, sama-sama 2. Kemudian karena dia berlangsung asam ditambahkan H2O. H2O-nya sebanyak apa? Sebanyak oksigen yang tersedia. Karena di sini terdapat 7 atom oksigen, maka kita harus tambahkan sebanyak 7 air, 7 H2O. Kenapa 7 H2O? Supaya mendapatkan jumlah oksigen sebanyak 7, sudah setara. Kemudian baru karena di sini pastinya ada penambahan H2O, ada penambahan O dan H,
maka untuk menyetarakan atom H-nya di sini jadi ada 14 atom H. Nah, karena di sini ada 14 atom H, di sebelah kanan ada 14 atom H, di sebelah kiri pun harus ada atom H. Berapa banyak sejumlah atom H yang ditambahkan? Caranya bagaimana? Dengan menambahkan ion H+. Berapa banyak ion H+ yang kita tambahkan? Sebanyak 14 ion H+. Ya, jadi 14 ion H+ ini diperoleh dari penyetaraan penambahan H2O-nya. Kalau sudah seperti ini, maka kita sudah bisa mendapatkan penyetaraan untuk jumlah atomnya. Apakah reaksi ini selesai? Belum, karena ada jumlah elektron yang belum setara. Maka langkah berikutnya adalah Anda harus menghitung jumlah elektron sehingga bisa kita tentukan berapa sejumlahnya jumlah elektron yang terlibat. Jadi kita coba lihat muatan total sebelah kanan. Di sini ada plus 14. Kalau kita hitung, plus 14 ditambah dengan min 2. Kemudian di sini plus 6, ya. Ini H2O merupakan unsur bebas, jadi dia muatannya 0. Plus 14 dengan min 2, jumlah muatannya pada sebelah kiri itu sebanyak plus 12. Maka di sini sudah ada plus 6. Terdapat selisih, yaitu sebanyak 6 elektron. Karena ini merupakan reaksi reduksi, maka jumlah elektron itu ditambahkan di sebelah kiri. Kita tambahkan untuk reaksi reduksi sebanyak 6 elektron, sedangkan untuk reaksi oksidasinya terlibat 1 elektron. Dengan mengikuti langkah sebelumnya, kalau terlibat elektron berbeda, maka yang kita lakukan adalah dengan cara mengalihkan dengan faktor pengalih untuk menghilangkan jumlah elektron tersebut. Ini kita kali dengan 1, dan yang ini harus kita kali dengan 6 faktor pengalih. Sehingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan nilainya, ya, 6 Fe2+ dengan 6 Fe3+ ditambah 6 elektron. Dan setengah reaksi berikutnya, 6 elektron ditambah 14 H+ dan seterusnya. 2 Cr3+ ditambah 7 H2O. Kita dapatkan 6 elektron, sama-sama 6 elektron, bisa saling menghilangkan, maka kemudian setengah reaksi ini kita tambahkan menjadi reaksi sempurna. Ketika sudah ditambahkan, maka apa yang kita dapatkan? Kita bisa mendapatkan reaksi sempurnanya adalah 14H+ ditambah Cr2O7 2- ditambah 6 Fe2+ menjadi 6 Fe3+ ditambah 2 Cr3+ ditambah 7 H2O. Kalau kita masih belum yakin, maka kita bisa kembali cek muatan dan jumlah atomnya. Kita cek terlebih dahulu, Anda mau cek terlebih dahulu muatan atau jumlah atom, boleh, sama saja. Kalau Anda mau mengecek jumlah atom terlebih dahulu, di sini kita bisa dapatkan H ada 14, di sini ada H, ya, ada Cr, kemudian ada O, dan ada Fe. Di sebelah kanan, di sebelah kiri kita lihat H-nya ada 14, sebelah kanan di sini juga ada H-nya ada 14. Di sebelah kiri Cr-nya ada 2, di sebelah kanan juga ada 2 Cr. Di sebelah kiri terdapat O sebanyak 7, maka di sebelah kanan juga O-nya harus ada 7. Kemudian Fe-nya sudah sama, di sini ada 6, di sebelah kanan juga ada 6. Untuk jumlah atom sudah setara, bagaimana dengan muatannya? Bisa Anda hitung. 14 dikali 1, ini artinya muatan untuk 14+, kemudian min 2 untuk Cr, 2O7, ditambah 6 kali 12, 6 kali plus 2 atau 12, maka kita dapatkan hasilnya sama dengan 24. Kiri kanan harus sama, di sini kita dapatkan 6 kali 3, 18, ditambah 2 kali 3, 24. Sama-sama 24, maka reaksi ini sudah setara.